Pemirsa, 3 Agustus 2025, Kabupaten Pati, Jawa Tengah bergejolak. Bupati Sudewo didesak mundur, menyusul gelombang protes rakyat yang dipicu kenaikan pajak bumi dan bangunan hingga 250%. Aksi protes bahkan berujung bentrok antara masyarakat dengan aparat. Fenomena ini bukan hanya terjadi di Pati. Di Semarang, Jawa Tengah, Cirebon, Jawa Barat, Jombang, Jawa Timur, hingga Bone, Sulawesi Selatan. Lonjakan PBB memantik kegusaran. Narasi PBB melonjak tinggi juga muncul di Banyuwangi hingga Jeneponto. PBB merupakan andalan pendapatan asli daerah. Jadi tidak heran bila melambungkan PBB dinilai sebagai jalan pintas mendongkrak PAD. Saat mengumumkan kenaikan PBB Mei lalu, Bupati Pati beralasan PBB Kabupaten Pati terkecil dibandingkan daerah tetangga, Jepara dan Rembang. Padahal wilayah Pati lebih besar. PBB Pati hanya 29 miliar rupiah, PBB Rembang 50 miliar rupiah, dan Jepara bahkan 75 miliar rupiah. Kenaikan PBB membuat kas daerah penuh, namun rakyat mengeluh. Kebijakan fiskal yang kontroversial berpotensi menjadi gejolak sosial. Dan inilah top issue untuk Anda. Ya, pemirsa, sudah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada Managing Director Paramadina Public Policy Institute, ada Mas Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Mas Umam. Terima kasih atas waktunya, dan juga ada pakar otonomi daerah Jo Hermansah Johan. Selamat malam, Prof. Jo. Terima kasih atas waktunya. Dan telah bergabung juga narasumber kami dari sambungan Zoom. Ada Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami Karsayuda, dan juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Heta Mahendrati. Selamat malam, Mbak Heta. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan baik, terima kasih atas waktunya, dan juga Pak Muhammad Rifki Nizami akan segera menyusul. Tapi kita akan mungkin awali perbincangan ini dari sudut pandang warga terlebih dahulu ya. Mungkin kita bisa ke Mbak Heta terlebih dahulu. Mbak Heta, mungkin boleh diceritakan Mbak kembali kasus-kasus korban lonjakan PBB di Cirebon. Apa yang terjadi di sana Mbak? Memang sudah terjadi 2024, tapi katanya sampai ada yang serangan jantung, stroke dan lain sebagainya. Betulkah Mbak? Jadi terima kasih atas waktunya. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Bapak, kami berjuang dari tahun 2024. Memang itu terkait adanya Perda nomor 1 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh PJ Wali Kota saat itu, yang mengatakan bahwa PBB naik untuk keseluruhannya hampir dari mulai 40% hingga 1000%. Dengan perjuangan kami dimulai tanggal 25 Maret tahun 2024, kami melakukan urun rembuk yang dimana dihadirin juga saat itu oleh Ketua BPKP dari Kota Cirebon, Bapak Mastara. Hanya saja tidak menemukan titik temu. Akhirnya tanggal 26 Maret kami mencoba mengikuti sosialisasi di gedung Sekda. Itu pun juga tidak ada titik temu. Akhirnya tanggal 7 Mei 2024 kami memohon untuk dilakukan hearing bersama Dewan dan eksekutif saat itu. Hanya saja sampai kami keluar dengan petisi kami saat itu. Ada bahkan di dalam petisi kami ada memohon untuk jika tuntutan kami tidak dikabulkan, maka adalah mosi tidak percaya kepada PJ saat itu. Hanya saja ya kembali lagi, kami hanya bisa berteriak dan kami tidak didengar saat itu. Apa yang terjadi mungkin Mbak Heta saat itu? 2024. Mungkin bisa lebih jelas lagi apa yang terjadi saat itu sampai akhirnya banyak warga yang merasa menjadi korban. Maksudnya apa yang benar-benar terasa pada saat itu kenaikannya, dan bagaimana juga misalnya dengan kualitas sarana prasarana di sana? Apakah memang ada perkembangan, Mbak? Jadi kalau ditanya ada perkembangan atau tidak, memang prasarana di Cirebon untuk saat itu memang tidak, jalan banyak yang rusak. Yang paling kelihatan adalah jalan. Dan PJU saat itu banyak beberapa titik yang mati juga. Dan kami berusaha apa yang bisa diberikan oleh Kota Cirebon, pemerintah Kota Cirebon untuk warganya. Hanya saja saat itu mungkin
kami paham dengan keadaan Kota Cirebon yang mengatakan bahwa terjadi pendapatannya berkurang atau defisit seperti itu. Hanya saja bukan itu yang kami mau, tapi bahwa tolonglah kenaikan ini minimal tidak memberatkan masyarakat. Dan bahkan ada beberapa dari pejuang kami hanya seorang tukang las, Pak. Rumahnya dinilai 1 miliar dengan NJOP-nya. Sedangkan kalaupun dijual sampai beliau mengatakan, sok Bapak beli aja rumah saya 1 miliar, kalau memang rumah saya dinilai 1 miliar. Beliau dengan pendapatan per hari hanya 100.000, belum dipotong uang makan. Beliau harus bayar PBB 2 juta sekian dari awalnya hanya 300 sekian. Baik. Bagi dia sangat memberatkan sekali. Dan Pak Surya Pranata yang mungkin kenaikannya adalah 1000%, di mana dia harus membayar dari awal ada 6,3, kemudian beliau harus membayar 64 juta. Pemerintah dengan adanya kami berteriak, pemerintah akhirnya memberikan stimulus dan diskon. Oke. Sebetulnya bukan itu, Bu. Tapi adalah bahwa perhitungan mereka terkait kenaikan PBB ini awal mulanya, bencana ini awal mulanya dari perhitungan NJOP yang tidak masuk akal. Kenapa kami katakan tidak masuk akal? Contoh dari rumah Pak Yayat itu, seorang tukang las yang penghasilannya hanya 100.000 per bulan, ini rumahnya dinilai 1 miliar sekian. Baik. Bagaimana sampai beliau mengatakan sok beli rumah saya saja, dan pemerintah jawabannya apa? Kan enak, Mbak, dengan nilai NJOP tinggi, Bapak nanti jualnya tinggi. Pertanyaan saya kepada Bapak-bapak yang ada di sini, Bapak Komisi 2, Ketua Komisi 2, apakah kami semua mau jual rumah? Ataukah kami semua akan jual aset? Kan tidak, Pak. Jadi perhitungan NJOP mereka itu memakai harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Baik, baik. Padahal Dipahami, dan ini Pak Rifki sudah bergabung, Mbak Heta. Mungkin kita bisa langsung lempar ke Pak Rifki ya. Pak Rifki sudah bergabung di sini. Pak Rifki, tadi Mbak Heta menanyakan bagaimana ini, apakah memang rumah kami biarlah dibeli saja karena harga yang tidak masuk akal itu? Saya tentu tidak bisa menjawab berdasarkan kasus per kasus. Posisi Komisi 2 DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang memiliki tugas konstitusional dalam urusan pemerintahan dalam negeri, kami melihat fenomena kenaikan pajak yang merupakan hak dan kewenangan pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten kota di beberapa tempat di Indonesia, itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, ini menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah sangat rendah dibanding dengan transfer keuangan daerah yang selama ini diberikan oleh APBN kepada daerah-daerah di Indonesia. Kalau kita lihat portofolio 545 provinsi kabupaten kota di Indonesia, itu hanya lebih kurang 30% provinsi kabupaten kota yang memiliki kemandirian fiskal atau pendapatan asli daerahnya di atas 60% di dalam APBD-nya. Sehingga kemudian 70% dari daerah kita di Indonesia itu rata-rata sangat tergantung dari transfer dana APBN kepada daerah. Ketika APBN dilakukan refocusing dan efisiensi anggaran untuk kemudian mendanai berbagai macam program-program strategis pemerintah pusat, maka salah satu konsekuensinya adalah transfer keuangan pusat ke daerah menjadi mengecil angkanya. Dan itu yang kemudian membuat postur APBD menjadi kecil. Nah, karena postur APBD-nya kecil, sementara janji-janji kampanyenya banyak, maka salah satu ikhtiar yang dilakukan barangkali
adalah menaikkan pajak daerah. Tetapi kemudian ada catatan yang kedua juga yang harus kita berikan, bahwa menaikkan pajak daerah itu basisnya tidak melihat pada kondisi realita ekonomi dan keuangan yang ada pada masyarakat. Jadi Sehingga melihat pada apa kenaikan kalau pajak begitu, Pak? daerah, ya kalau itu ditanyakanlah kepada kepala daerah yang menaikkan masing-masing. Saya belum selesai nih, saya belum selesai. Oke. Nah, karena itu kemudian terjadilah kontraksi kebijakan, baik yang disampaikan oleh masyarakat melalui forum-forum yang tadi dilihat di kota Cirebon, ada aksi demonstrasi di Pati, ya, maupun kemudian melalui jalur-jalur politik formal, melalui DPRD dan seterusnya. Nah, karena itu saya kira peristiwa yang sekarang terjadi di banyak tempat di Indonesia ini harus menjadi refleksi kita dalam konteks berpemerintahan, terutama berpemerintahan daerah. Baik. Bagaimana di satu sisi pemerintah daerah, terutama bupati, wali kota, dan gubernur yang baru terpilih tahun 2024 kemarin, itu bisa lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Dan yang kedua yang paling penting adalah kita semua sebagai bagian yang utuh dari satu pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia nggak boleh kemudian mengedepankan ego sektoral. APBN itu sekarang dihajatkan untuk banyak sekali program-program strategis pemerintah nasional pusat yang basisnya kan juga di daerah. Makan bergizi gratis itu di daerah, sekolah rakyat di daerah, koperasi merah putih di daerah. Kendati uangnya nggak dikasihin kepada bupati dan wali kotanya, tetapi kemudian di dropping kepada para penerima. Nah, bagaimana kemudian bupati, wali kota melalui para gubernur masing-masing itu bisa menselaraskan program-program yang ada untuk kemudian mendorong agar kesejahteraan rakyat bisa dilakukan. Sehingga fokus lain yang selama ini mungkin belum bisa dibiayai oleh APBN dengan cukup baik, tadi contohnya infrastruktur daerah, perbaikan jalan, jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten, itu bisa didorong. Sisanya biar kemudian dijadikan program-program yang dihajatkan atau dibiayai oleh APBN. Baik ya. Menarik tadi pembahasan juga dari Pak Rifki, ada kemandirian fiskal dan lain sebagainya. Memang betul ini wewenang otonomi daerah ya, dengan raja-raja kecilnya itu para kepala daerah. Dan tadi juga ada perkataan bahwa kenaikan PBB ini tidak bisa berpatokan dari kondisi ekonomi dari masyarakat, tergantung pada daerahnya masing-masing. Nah, Prof. Jo melihatnya bagaimana ini soal kemandirian fiskal, apakah memang kita bermasalah dan apakah ini juga persoalan dari potret bulam otonomi daerah dengan raja-raja kecilnya? Oh iya, jadi kalau soal kemandirian fiskal itu memang barang yang sudah lama. Ya, jadi kira-kira ketika kita membentuk daerah otonom dulu tidak memperhitungkan aspek kemampuan daerah, tapi lebih karena faktor politis. Itu kan lahir DOB setelah reformasi ya, lebih dari 200-an. Nah itu karena sifatnya politis, daerah itu dimekarkan. Tetapi sebetulnya kemampuan fiskalnya tidak mencukupi untuk bisa membiayai urusan pemerintahan daerahnya. Nah, oleh karena itu maka daerah-daerah itu lalu mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat, ya dana TKD namanya, transfer ke daerah untuk belanja pegawai, DAU, dan ternyata kondisinya juga sekarang mungkin untuk mengecil bikin jalan, ya kan, DAK, fisik. Nah, tiba-tiba ada kebijakan pemerintah nasional yang baru karena presiden baru kan, ada Inpres nomor 1 2025 ya, keluar mendadak di awal pemerintahan di awal tahun. Bupati ini baru pada naik ya pada bulan Februari 2025 dilantik. Nah, kemudian yang dia lihat adalah APBD-nya, kasnya itu berkurang karena tidak jadi ada dana transfer sekitar 51 triliun. Ya untuk semua daerah otonom itu, ya tidak jadi atau tidak jadi, ya yang 51 itu udah tidak jadi karena diambil oleh pusat untuk kepentingan strategis nasional kan itu tadi. Nah efisiensi alasannya. Nah tetapi kawan-kawan bupati ini terkadung janji nih sama rakyat ketika kampanye kemarin di bulan November 2024. Lalu berusaha memaksakan untuk bisa tetap bangun jalan, bikin jembatan, rumah sakit.
uang sudah nggak ada. Lalu jalannya apa? Nah, konsultasinya sama kepala desa, sama camat, sama perangkatnya, naikin aja pajak, Pak. Nah, gitu, naikin pajak PBB sampai 250%, ada yang sampai 1000%, bahkan ada daerah tertentu yang sampai itu. Nah, itu tadi kasus di banyak tempat mendapat protes dari rakyat. Karena memang nggak masuk akal kalau tiba-tiba naikin pajak sebanyak itu. Nah, yang paling masuk akal adalah bagaimana? Dia harus ngomong sama rakyatnya, ini uang nggak ada, jalan nggak bisa kita bangun dulu ya. Ya, jangan marah sama saya, karena uang tidak cukup. Kita harus cari dulu, meningkatkan PAD butuh waktu, tapi saya nggak mau naikin pajak. Nah, itu sebetulnya kalau didialogkan, dikonsultasikan, mungkin tidak akan gaduh seperti sekarang. Baik. Jadi ini karena keadaan yang terpaksa, tapi apakah bisa dimaklumi, Mas Umam, seperti itu? Apakah memang rakyat yang harus menjadi korban? Kalau memang ada cara lain, misalnya dialog tadi. Iya, kalau apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Jo, saya pikir itu justified. Karena sebenarnya basis dari desentralisasi, Mbak Maria, itu harusnya menghadirkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau local good governance. Karakter dari local good governance itu adalah partisipasinya itu cukup signifikan, termasuk juga dalam konteks budgeting. Kalau kemudian bisa lahir sebuah skema participatory budgeting yang memang juga transparan, accountable, saya pikir masyarakat juga bisa memahami itu. Nah, problemnya ketika kemudian proses partisipasi itu tidak ada, maka kemudian muncul keajaiban-keajaiban seperti ini. Tiba-tiba ada kenaikan yang luar biasa. Banyak luar biasa dan kemudian semuanya dihadapkan pada realitas yang tidak mudah. Tetapi memang apa yang tadi disampaikan oleh Mas Rifki juga, bahwa itu adalah sebuah evaluasi yang cukup signifikan, sangat fundamental terhadap proses desentralisasi yang berjalan di Indonesia praktis sudah sekitar 20-an tahun ini. Memang kalau misal realitas 70% daerah yang kemudian sifatnya masih sangat dependen ya, sangat bergantung pada kewenangan secara fiskal, secara keuangan dari pemerintah pusat, maka itu harus kemudian menjadi evaluasi cukup serius. Ditambah lagi, dulu desentralisasi itu dilakukan misalnya dalam konteks pilkada langsung, dulu dipikir bahwa kalau misalnya kemudian di pilkada dipilih secara langsung, rasa-rasanya tidak mungkin rakyat segitu banyak akan dibayar semuanya. Dan ternyata realitas per hari ini dalam situasi politik transaksional yang luar biasa, ternyata itu mungkin terjadi. Sekian desa, sekian kecamatan dibayar semuanya. Nah, situasi seperti itu yang kemudian membuat banyak sekali kepala-kepala daerah kemudian mencoba untuk berpikir instan. Mereka tidak lagi kemudian mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang lebih inovatif, lebih kreatif, misalnya dengan optimalisasi BUMD, kemudian optimalisasi potensi daerah lewat pariwisata dan lain sebagainya. Waktunya juga sangat terbatas dan sementara ekspektasi mereka untuk mengembalikan ongkos politik yang sedemikian besar itu kalau misal bisa secepat-cepatnya. Jadi tidak hanya soal infrastruktur nih Mas Umam ya? Ini sangat kompleks, sangat kompleks. Nah, situasi itulah yang kemudian menghadirkan kecenderungan para kepala daerah untuk mengambil langkah yang rasa-rasanya sangat instan dan juga cenderung pragmatis, sehingga kemudian akhirnya mengorbankan masyarakat di lingkaran sekitarnya, dan saya pikir hal itu sangat-sangat tidak begitu logik dalam konteks kebijakan maupun dalam konteks kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Iya, dan makanya itu pemirsa, unjuk rasa memang menolak lonjakan pajak bumi dan bangunan atau PBB di sejumlah daerah berujung ricuh. Misalnya di Pati, Jawa Tengah, massa membakar mobil, merusak pagar dan memecahkan kaca jendela kantor Pemkab. Dan juga itu terjadi di Bone, Sulawesi Selatan. Massa bentrok dengan aparat keamanan saat berupaya menembus kantor bupati. Massa bahkan menyiapkan aksi besar-besaran untuk menolak lonjakan PBB. Nah, mungkin kita akan kembali bertanya kepada Mbak Heta di sini. Kan Wali Kota Cirebon sebenarnya sudah mengembalikan PBB ke tarif 2023. Ini adalah kejadian yang terjadi di tahun 2024. Apakah warga sudah puas sekarang, Mbak? Terima kasih atas waktunya. Dari pernyataan yang sudah beredar bahwa Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Edo, akan mengembalikan PBB ke tahun 2023, hingga saat ini belum ada kepastian dari pihak Wali Kota Cirebon terkait akan dikembalikannya PBB ke tarif 2023.
Nah, tadi disampaikan oleh Masih sama, Pak Ahmad 1000% ya Mbak Heta ya? ini adalah harus ada dialog. Ya, jadi belum ada kepastian. Belum ada Oke. kepastian dari pemerintah daerah, Pak Edo, terkait akan dikembalikannya PBB di tahun 2023. Tadi saya sedikit Mbak, ada yang ingin saya tanyakan bahwa ini tuh harus ada dialog dengan masyarakat. Justru ini Pak, bahwa saya ingin bertanya bahwa PBB yang terjadi di Cirebon ini sangat di luar nalar. Karena kenaikannya oleh PJ Wali Kota saat itu. Jadi Perda nomor 1 tahun 2000 saat itu. Iya. Mbak Heta, suaranya tadi sempat Dialog terputus. dengan Mungkin boleh masyarakat. diulangin Pak Mbak Heta pertanyaannya? Dengan agenda bahwa pembentukan PJ atau pembentukan Perda tersebut. Ya. Ya, halo. Ya, halo. Pertanyaannya, halo, sudah dengar? Sempat tidak jelas Mbak, Izin. mungkin boleh diperjelas kembali singkat Mbak pertanyaannya? Halo. Iya, Ya, sepertinya yang ada. adalah Ya, sayang sekali sepertinya ada gangguan suara dengan Mbak Heta. Nanti mungkin kita akan coba lagi. Prof Jo ada tanggapan tadi dari Soal kasus, kekhawatiran ya. Ternyata masih belum, Nah, itu masih dia. belum berubah. Nah, itu dia. Kita pikir sudah ini. Iya, nggak bisa juga kalau pemerintahan itu kan memerlukan waktu, ada birokrasi, Iya. ada pembuatan perkada baru. Nah itu kan sudah ada arahan dari gubernur, diskusi, arahannya konsultasi wali kota baru ya, yang menyatakan bahwa tidak akan menaikkan. Jadi dan dia sepakat. Nah itu harus ada proses untuk menerbitkan SK baru, ya perkada baru maksudnya. Nah ini yang mungkin belum. Jadi baiknya memang masyarakat terus menyuarakan supaya segera direalisasikan, terbitkan perkada baru tentang berlakunya PBB P2 itu sesuai dengan tarif yang sebelum dinaikkan, yaitu 2023. Jadi saya kira memang penting masyarakat terus rewel meneriakkan ini supaya segera diterbitkan perkada baru. Oke, kalau soal kenaikan PBB ini sebenarnya Mas Umam itu harusnya kalau ingin ada kenaikan itu apa sih harus dilakukan oleh kepala daerah? Apa misalnya pertimbangannya? Kalau memang tidak melihat pada kondisi ekonomi masyarakatnya, terus melihat pada apa dong? Ya, memang ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan. Pertama dari aspek legalitas. Memang sekali lagi ini perlu dikelirkan ya, karena di beberapa kejadian memang itu didasarkan pada perkada. Artinya peraturan kepala daerah dan itu bisa secara unilateral dikeluarkan oleh kepala daerah tanpa kemudian membutuhkan approval dari pihak DPRD. Tetapi kalau misal bicara tentang konteks kebijakan yang sangat strategis dan melibatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya memang tidak menggunakan perkada, tetapi perda, peraturan daerah. Artinya juga sebaiknya memang melibatkan DPRD dan kemudian bagaimana partisipasi masyarakat, harus ada proses dialog dengan sejumlah stakeholders masyarakat di tingkat lokal. Dan kalau misal itu bisa dilakukan, saya pikir proses komunikasinya akan baik. Nah itu yang pertama aspek legalitas. Yang kedua, aspek kepatutan dan juga keadilan. Kalau misal kemudian ada kenaikan dan bisa dijelaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah, tentu bisa diterima. Tetapi kalau misal asas kepatutannya ada yang 250%, 1000%, 1250%, itu kan sesuatu yang jangankan para pengusaha, masyarakat sendiri juga akan dibuat kejut-kejut. Dan itu impact-nya bukan hanya dalam konteks bagaimana keseharian masyarakat, tetapi juga berdampak serius terhadap bagaimana iklim investasi di tingkat lokal, bagaimana kemudian kepercayaan, daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu, hal-hal seperti itu hal yang sangat fundamental. Kalau misal kemudian itu bisa di take over dengan baik, saya pikir prosesnya akan bisa jauh lebih smooth. Tapi kalau misal tidak, apa yang terjadi saat ini di beberapa daerah akan terjadi instabilitas politik lokal. Dan kalau misal kemudian
proses politiknya sudah bergulir, itu sudah ego antar elit yang bermain. Kalau sudah ego antar elit yang bermain dan masyarakat juga begitu terlibat dalam proses itu, maka akan terjadi instabilitas keamanan. Nah, ini kita tidak berharap yang terjadi di Cirebon, di Bone, di Pati, dan di daerah yang lain, itu kemudian bergulir dan akhirnya akan menstimulasi gejala-gejala revolusi sosial pada tingkat lokal yang justru sangat tidak produktif dalam konteks pembangunan ekonomi ke depan. Baik, kita masih akan lanjutkan ya. Perbincangan ini masih banyak sekali yang bisa dibahas, pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.